Kemudian di tempat itu ternyata ia bertemu dengan si Magda yang kemudian juga memiliki angka bertuliskan 40 di dahinya. Si Frank saat itu berujar kepada si Magda dengan berkata, "Kau adalah yang berikutnya." Money for you here, Mr. Bannister. You're next. Money for you here, Mr. Bannister. You're next. Are you threatening me? No, that's not what I'm saying. Mendengar hal itu membuat si Magda menjadi gusar. Ia menganggap perkataan si Frank tadi adalah sebuah ancaman pembunuhan baginya. Si Magda menganggap di mana ada sebuah kematian yang aneh, maka di saat dan tempat yang sama si Frank pasti selalu terlihat muncul dan berada tidak jauh dari korban yang mati. Nah, dari situ si Magda beranggapan si Frank ada kaitannya dengan semua kematian yang telah terjadi. Sesaat kemudian, polisi pun muncul dan langsung mengarahkan senjatanya kepada Frank. Rupanya, saat itu polisi memang sedang mencari si Frank karena ia menjadi tersangka atas kematian seorang pria di sebuah toilet yang terjadi sebelumnya. Yang menurut saksi, si Frank adalah orang terakhir yang keluar dari toilet saat setelah tubuh pria itu ditemukan. Frank pun berusaha kabur dan secara spontan polisi menembak dirinya. Good catch. Beruntung ia berhasil luput dari tembakan berkat si Billy dan si James yang membantunya. Pada saat ia berlari keluar, ia dihadang oleh si Magda. Ia pun segera menghajarnya hingga membuatnya pingsan dan membawanya kabur agar terhindar dari kejaran si sosok aneh yang coba membunuh si Magda. Si sosok aneh itu pun kemudian muncul dan mengejarnya. Di saat itu, mobilnya tergelincir dan masuk ke dalam jurang yang tak terlalu dalam. Dan tak lama sesudah itu, Magda berhasil keluar dari mobil dan berusaha kabur dari si Frank karena ia beranggapan Frank akan membunuh dirinya. Lalu, sosok aneh tadi datang menyergap dan akhirnya menewaskan si Magda. Di scene berikutnya, diperlihatkan Lucy yang mendatangi kembali rumahnya si Nyonya Bradley. Secara diam-diam, ia berencana untuk mengeluarkan si Patty dari rumah itu. Ia mencurigai bahwa luka-luka di tubuh si Patty menurutnya adalah dikarenakan siksaan dari si Nyonya Bradley. Ketika di dalam, ia bertemu dengan si Patty dan berbicara padanya. Saat itu, mata si Patty terpaku pada sebuah tabung yang menyerupai sebuah piala. Lucy pun pada saat itu mencoba menyentuh tabung itu. Namun, si Patty segera mengambil dan mendekap tabung itu. Di saat bersamaan, ia berujar bahwa tabung itu berisi abu dari tubuh ayahnya yang telah meninggal dan dikremasi bertahun-tahun yang lalu. Setelah itu, ia pun menyimpannya di dalam lemari dan lalu tiba-tiba saja ia menangis sembari berkata bahwa ibunya selama ini selalu menuduh dirinya bersalah atas kejadian masa lalunya. Tak lama, terdengar suara langkah kaki yang mereka duga merupakan langkah kaki dari si Nyonya. Kemudian, ia pun bersembunyi di dalam lemari. Tak lama kemudian, ia pun berhasil keluar dari rumah itu. Kemudian, di scene berikutnya, diperlihatkan Frank yang mendatangi kantor polisi. Ia datang untuk menyerahkan diri sesaat setelah kematian si Magda. Ia lalu diinterogasi oleh agen FBI yang bernama Milton. Milton adalah agen khusus di FBI yang menangani berbagai kasus supranatural yang sulit untuk dibuktikan. Saat itu si Milton menuduh si Frank sebagai orang yang mampu membunuh seseorang hanya dengan kekuatan pikirannya. Frank membantahnya, namun Milton sama sekali tidak mempercayai penjelasannya. I can see spirits. No! Who was it? I've seen him. Who was it? You're trying to kill me. I'm wearing a lead breastplate!
Setelah mendapatkan kabar akan perihal yang dialami oleh si Frank, si Lucy datang menjenguk si Frank ke sel penjara yang berada di kantor polisi. Saat itu si Lucy tak percaya akan semua kabar jelek yang dilakukan oleh si Frank. Ia pun berusaha menghibur dan memberikan semangat kepadanya. Tak lama, Frank merasa kaget karena di dahi si Lucy muncul angka yang bertuliskan angka 41. Lalu tiba-tiba si sosok aneh muncul dan berusaha meremas jantungnya si Lucy. Beruntung muncul si Billy dan si James. Lalu Frank dan Patty berusaha kabur dengan memperdayai petugas yang berjaga di luar sel. Usaha mereka sempat terhalang oleh Milton. Namun dengan mudah Lucy mengelabuinya dengan berpura-pura sebagai orang yang disandera oleh si Frank. Setelah berhasil kabur, Lucy bertanya kepada Frank akan kejadian yang baru saja ia alami. Frank menjelaskan dan berkata bahwa ia tak mungkin bisa melindunginya dengan cara biasa. Frank mempunyai ide. Ia berpikir untuk melawan seorang hantu, maka ia haruslah menjadi seorang hantu. Saat itu ia mengarahkan pistolnya ke kepalanya. Namun si Lucy pun mencegahnya. Lucy yang seorang dokter mempunyai rencana. Idenya adalah dengan membuat si Frank mati suri dengan cara menyuntikkan cairan ke tubuhnya yang akan memperlambat detak jantung dan kemudian memasukkannya ke freezer laboratorium di rumah sakit agar ia kemudian membeku. Namun proses itu hanya bisa bertahan selama 1 jam saja. Lebih dari itu maka nyawanya tidak akan bisa terselamatkan. Tanpa disadarinya, muncullah si Milton. Ia pun mencoba melawan, namun tak mungkin melawan karena todongan senjata dari si Milton. Lucy menjelaskan kepada Milton bahwa ia harus membangunkan si Frank pada jam yang telah ditentukan. Namun, Milton punya rencana lain. Menurutnya, buat apa membangunkan seorang penjahat? Dengan membiarkannya mati, maka itu akan lebih baik menurut si Milton. Milton lalu membawa paksa si Lucy pergi agar mencegah niatan si Lucy yang akan membangunkan si Frank. Setelah itu tibalah mereka di pemakaman. Ternyata si sosok aneh mengendus akan keberadaan si Lucy. Dan tanpa basa-basi, ia berusaha kembali membunuh si Lucy. Dan lagi-lagi usahanya gagal berkat si Frank yang kemudian muncul. Rupanya percobaan tadi berhasil. Si Frank pun kemudian melawan dan berhasil mengalahkan si sosok aneh tadi dengan senjata goib yang dia dapatkan dari si roh penjaga makam. Ternyata perlawanan si Frank tidak sepenuhnya membuat si sosok aneh itu musnah. Frank lalu memaksa sosok itu untuk memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Sosok itu pun kemudian tertawa. Nah, dari ketawa itu akhirnya membuat si Frank mengenalinya. Rupanya, ternyata sosok itu adalah roh jahat dari si Johnny Bartlett yang dengan bangga kemudian berujar kepada si Frank bahwa setelah kematiannya pun ia telah berhasil membunuh sebanyak 28 orang. Dengan ditambah orang yang ia bunuh semasa hidupnya, maka kini ia telah memecahkan rekor dengan pencapaian korban mati yang berhasil ia bunuh kini telah berjumlah 40 orang. Saat itu si Johnny mengambil kesempatan untuk kabur dari si Frank dengan berusaha menyetukan kembali bagian-bagian tubuhnya. Frank pun berhasil mengejarnya. Namun sesaat ia akan menghabisinya, tiba-tiba tubuhnya seperti tertarik dan lalu ia pun terbangun. Rupanya ia terbangun karena alat kejut listrik yang ditempelkan ke dadanya. Frank lalu berpesan kepada Lucy agar segera memperingatkan si Patty akan kembalinya roh jahatnya si Johnny. Sesaat kemudian, Lucy tiba di rumahnya si Nyonya Bradley. Saat bertemu si Patty, si Lucy menjelaskan kepadanya perihal kebangkitan roh jahatnya si Johnny. Anehnya, saat itu si Patty tidak merasa kaget, malah justru mengakui bahwa selama ini ia telah mengetahui akan hal itu. Ia berkata bahwa setiap malam ia selalu mendapatkan kunjungan dari si Johnny. Lalu tiba-tiba si Johnny pun muncul. Saat itu Lucy tak dapat melihatnya karena ia tak memiliki kemampuan yang sama seperti si Frank. Saat itu si Johnny merayu si Patty agar segera membunuh si Lucy. Sejenak Lucy merasa kaget
ketika melihat Patty yang bertingkah aneh, layaknya seperti sedang mengelus wajah seseorang. You can come. I like that. Stay with me if you like. Si Patty lalu berdiri. Ia mengatakan sebelum pergi akan meminta izin dulu kepada ibunya. Karena tak kunjung kembali, Lucy pun lalu menyusul ke kamar Nyonya Bradley. Dan alangkah kagetnya ia menemukan si Nyonya yang telah dalam keadaan tewas bersimbah darah. Tiba-tiba dari belakang muncul si Patty yang berusaha menikamnya. Lucy pun melawannya, dan sesaat kemudian muncul si Johnny yang berusaha mencekiknya. Lagi-lagi keberuntungan berpihak padanya dengan kemunculan si Frank yang membantunya. Lalu mereka berlari masuk ke dalam kamarnya si Patty. Seperti aksi sebelumnya, si Johnny masih mengincar si Lucy. Dan namun Frank berhasil menggagalkan dan membuat si Johnny tersedot ke dalam tabung abu. Setelah diperhatikan, ternyata tabung abu tadi sebenarnya berisi abu dari si Johnny dan bukanlah abu dari ayahnya si Patty seperti yang ia bilang sebelumnya. Kemudian, si Frank mempunyai ide untuk membawa tabung itu ke tempat suci karena menurutnya tempat sucilah yang mampu menetralkan roh jahat seperti si Johnny. Lucy lalu memberitahukan kepada Frank bahwa terdapat ada sebuah kapel atau gereja kecil yang berada di rumah sakit lama, yaitu rumah sakit di mana dulunya si Johnny pernah melakukan aksi kejamnya. Kemudian, tibalah mereka di rumah sakit yang telah lama terbengkalai. Ternyata, Lucy pun berhasil mengkuntit mereka dan berusaha membunuh mereka. Di saat usaha mereka menghindar dari kejaran si Lucy, kejutan pun muncul. Entah dari mana, si Milton pun berhasil membekap si Lucy. Namun, Lucy berhasil lepas dari bekapannya. Di sisi lain, Frank yang menghindari si Lucy bersembunyi di bawah kolong ranjang pasien. Di saat itu ia mendapatkan kilasan-kilasan flashback yang berupa penglihatan, di mana di dalam penglihatannya memperlihatkan sosok si Patty muda yang tampak sedang membunuhi para pasien. Di sini kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya si Patty memang terlibat secara langsung di dalam aksi pembunuhan massal yang terjadi di rumah sakit itu di masa lampau. Gun down, son. The law is on its way. What's the score, Patty? 11. We have a tie on our hands. That's the same as Starkweather's. Sesaat kemudian, si Patty teralihkan akan suara bising yang terjadi di luar ruangan itu, dan ia pun mencoba menghampiri sumber suara itu. Kemudian, Frank bertemu dengan Lucy yang ternyata terjebak di dalam lift. Lucy meminta agar Frank mengambil dan segera membawa tabung itu ke kapel. Frank lalu menemukan kapel dan berusaha masuk. Di saat ia mendobrak masuk, dia tak sengaja menyebabkan tabung terlontar. Dan seketika mendarat di tangannya si Milton. Milton pun lalu membuang isi dari tabung tersebut. Frank yang melihat itu merasa marah. Frank kemudian tertembak di tangannya. You are such an asshole. I'm an asshole. The news. As an agent of the United States government, I am ordering. Rupanya, pada saat itu Frank menyadari kemunculan dari si Lucy. Pada saat si Lucy mengarahkan senjata ke arah dirinya, ia dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke lantai rumah sakit yang tampak rapuh dan lapuk. Patty pun kemudian melepaskan tembakannya, yang justru akhirnya mengenai kepalanya si Milton. Dan Milton pun tewas seketika. Setelah berhasil keluar dari lift, Lucy menemukan Frank yang dalam kondisi tak berdaya. Tiba-tiba muncul si Patty yang memukul wajahnya. Pada saat Patty akan membunuh si Frank, terdengar suara klik dari senjatanya yang menandakan senjatanya kehabisan peluru. Patty lalu mencekik leher si Frank menggunakan popper senjatanya, dan Frank pun akhirnya tewas.
Sesaat setelah itu, dengan sukacita, Patty memilih-milih alat yang akan ia gunakan untuk membunuh si Lucy. Pada saat ia mengayunkan alat untuk membunuh si Lucy, rohnya ditarik keluar oleh si Frank yang tewas tadi. Dan kemudian mereka berdua tertarik masuk ke dalam lorong kematian. Me too. Johnny pun tak terima, karena tak ingin kehilangan Patty pacarnya, ia pun ikut masuk ke dalam lorong itu. Saat di dalam lorong, Johnny berhasil merebut si Patty dari tangan si Frank. Si Frank pun akhirnya sampai di ujung lorong dan bertemu dengan si Billy dan si James. Saat itu Johnny sesumbar kepada Frank dengan berkata, "Kau telah kalah Frank, dan kami berdua akan kembali membunuhi orang-orang di bawah sana." Sembari tertawa. We're going back down to get us some more. See you later, Frank. We gotcha. Namun, tawa sukaria mereka sejenak terhenti, berganti dengan teriakan. Tiba-tiba saja, lorong itu berubah menjadi tentakel-tentakel bertaring yang menggerogoti tubuh mereka. Step back, Frank. Dan seketika itu, diperlihatkanlah makhluk besar yang kemudian meluncur turun, yang sepertinya menuju ke neraka, dengan membawa Patty dan Johnny di dalam perutnya. Billy dan James selalu memberitahukan kepada Frank bahwa saat itu sebenarnya bukanlah waktunya untuk mati, dan kini waktunya untuk kembali turun dan menjadi bahagia. Dan sesaat kemudian, Frank pun tersadar di pangkuannya si Lucy. Dan akhirnya mereka berdua pun bahagia, dan film pun selesai. Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.